Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Fadilah Salsabila dari mahasiswa semester 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Ya, di sini saya bermasuk untuk mewawancara Ibu sebagai kepala di SDN Kebun Jeruk Pembangunan ini untuk observasi gimana sih lingkungan persekolahan di SDN ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang disingkat dengan PLP 1. Bagaimana sih Bu kultur di sekolah di SDN Kebun Jeruk Pembangunan ini, misalnya dari bagaimana karakteristik peserta didiknya? Kalau peserta didiknya, alhamdulillah ya sudah bisa mengikuti pembelajaran di sini, karena di sekolah kita kan terdapat banyak kegiatan. Eskulnya ada, terus lomba-lombanya juga ada. Mungkin dari misalnya dari usia, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah dari persebaran usianya di sini? Kalau usia anak-anak 7 tahun ya, kelas 1 itu 7 tahun, terakhir kemarin 6 tahun 3 bulan ada, terus ada masuk lagi akhirnya 6 tahun 8 bulan. Terus mungkin untuk wilayah persebaran wilayah anak-anak di sini, apakah mayoritas di daerah sekitar sini atau mungkin yang dari luar Jakarta ada? Ada mayoritas di daerah sekitar sini. Paling kalau di luar Jakarta itu pindahan. Kemudian gimana sih struktur organisasi dan tata kerja di sekolah? Misalnya dari, kalau boleh tahu apa sih tugasnya dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, misalnya dari bidang kesiswaan atau kurikulum, terus prasarana dan prasarana. Mungkin dari pertama kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu kan tugasnya satu kan memfasilitator, terus memotivator, terus kepala sekolah juga sebagai leader, terus sebagai education kepala sekolah, juga kepala sekolah sebagai bertanggung jawaban kan kewajiban sekolah di sini guru-guru. Kalau untuk wakil itu yang membuat kurikulum di kantor di guru-guru. Kalau untuk wakil kepala sekolah sendiri di sini ada berapa? Ada dua. Satu kurikulum, satu kesiswaan. Prasarana dan prasarana ada. Kita banyak ya di sini. Kalau kita kan termasuk ada biata nih. Jadi kita di sini ada seksi-seksinya. Ada bagian sampah, ada kompos, terus ada perikanan, ada toga, ada sayuran, ada. Dan di sana juga kita siswa kita juga ikut dalam seksi itu, karena kita dianjurkan dengan kegiatan itu kan harus ada beberapa komponen seperti pendidikan literasi, perpustakaan gitu kan. Nah dalam setiap minggu itu kan kalau tatap muka ada kegiatan-kegiatan eskulnya. Di sini ada guru honorer dari ada. Sudah guru tetap ada. Ada guru honorer ada. Kalau penjaga sekolah sendiri ada berapa? Kalau penjaga ada 2, kalau pendiknya operator ada 2. Kalau ibu sendiri menjadi kepala sekolah sudah berapa lama ya? Baru baru sekitar 8 bulan. Selama ini saya sebelum menjadi kepala sekolah instruktur kurikulum, memberi materi
Kemudian untuk tata tertib dan peraturan sekolah, apakah tata tertib yang dibuat, maksudnya ada turunan dari dinas, kan pasti ada yang buat tertibnya. Terus ada nggak yang dimana tata tertib itu disusun bersama untuk sekolah ini gitu? Iya. Kalau tata tertib pastinya kita setiap tahun ngajarin baru. Kita membuat kurikulum, membuat tata tertib, pembagian guru kelas setiap tahun kita pasti membuat. Jadi pembuatannya sebelum tahun ajaran baru dimulai, raker kita buat bersama. disepakati. Dan apa kegiatan-kegiatan seremonial formal seperti upacara bendera diadakannya setiap hari Senin itu pasti ya Bu. Terus kalau misalnya hari-hari nasional juga hari. Nah biasanya kalau upacara itu pembinanya itu bergilir atau bagaimana? Bergilir, bersama kepala sekolah, wakil, guru-guru. Terus kemudian untuk petugasnya sendiri apakah dari khusus dari Paskibra atau bergilir dari setiap anak per kelas? Kadang-kadang kita ambil Paskibra. Nah kalau udah sering Paskibra kan kita menularkan ke yang lain. Jadi nanti yang setiap kelas mulai kelas 6, 5, 4. Kalau tidak terus sekali untuk belajar aja. Kemudian kalau misalnya ada acara-acara, misalnya kegiatan-kegiatan seperti rapat itu apakah dilaksanakan apa ada yang mingguan, rapat bulanan atau rapat tahunan? Kita ada rapat bulanan. Setiap bulan. Kita mau menganalisis kegiatan, mengevaluasi kegiatan di sekolah kita ketika tatap muka. Juga sekarang PJJ juga, kalau kan PJJ pembelajaran jarak jauh kita melakukan meeting. Kadang sebulan sekali, kadang belum. Dan ada nggak setiap Senin nih misalnya Bu, setiap Senin pagi mengawali minggu di hari Senin gitu, sebelum memasuki guru-guru membelajar di sekolah gitu, di kelas maksudnya, ada nggak sih seperti briefing atau untuk pembelajaran gitu? Oh ada, kita briefing sebelum masuk, kadang-kadang kita baris untuk lingkaran di lapangan. Kadang-kadang juga kita sebentar 15 menit di ruang guru. Ada kegiatan-kegiatan rutin selain upacara gitu, ada khusus gitu, kegiatan khusus? Tadarus. Sekarang kita selesai upacara. Selasa kita literasi. Hari Rabu kita tadarusan. Hari Jumat tuh, hari Kamis kita mengadakan literasi lagi, ya. Terus hari Jumatnya baru kita sholat duha bersama. Ekstrakurikuler sendiri di sini ada apa? Ada Paskibra, ada futsal, ada kegiatan pramuka, ada menari, ada marching band, karate. Ya. Terus kalau untuk di bidang kurikuler sendiri misalnya kelompok-kelompok belajar gitu. Kelompok belajar ada tentang mereka kan, misalnya grup masing-masing kelompok belajar. Jadi setiap seminggu sekali itu diganti tempat ini. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah misalnya, atau ada program-program lain? Kita di Diata program. Diata itu yaitu gunanya untuk agar anak menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi misalnya mau sampah itu tempatnya, habis membaca buku literasi kita lagi tempat semula. Jadi setiap pagi anak membaca doa itu kan pembiasaan. Membaca buku 15 menit sebelum dan sesudah. Untuk meningkatin sekolahnya bukan kita sudah mengurangi plastik gitu. Gimana kebijakan di sekolah? Nah, kita tidak boleh pakai aqua, tidak boleh pakai plastik, jadi mereka tempat piring, jadi bisa dicuci. Bawa piring dari mereka. Terus anak-anak juga kita bawa tumbler. Sama tempat makan, jadi kan mereka mau jajan langsung bawa tempat mereka sendiri gitu kan, jadi nggak sampah nggak banyak. Sudah tidak dibolehkan membawa plastik tidak dari kantin sekolah? Tidak, karena kita kan di Diata. Iya. Di Diata itu nggak boleh, nggak boleh aqua. Kan di sini kita jarang menemukan aqua ya, karena saya sudah melarang. Jadi kalau minum pakai galon, kita bawa tumbler dulu atau gelas masing-masing.
Ya. juga saya juga indah gitu. Jadi gurunya kalau kelas itu udah kita siapin masing-masing, ada nama-namanya nggak ketukar. Perubahannya juga lumayan. Iya. Dulu di sini ya. Iya. Tapi yang di 07-nya kan sekarang digabung. Kita juga mau pembaruan lagi nih. Kita udah membuat RKS, rencana mau RKS kan, kita mau anggaran. Jadi kita mau bikin gapura yang lepas juga tinggi kan, terus rencana kita mau bikin kain payung, sekitar keliling-keliling. Misalnya kayak tukang jajanan di depan itu masih sering kalau anak-anak tuh Ya, istirahat. kalau tukang jajan kalau udah berpulang kita nggak boleh. Nggak boleh ya. Kecuali buat mereka lewat aja sebentar, kita nggak mungkin mengusir kan, karena mereka kan udah di luar sembarangan. Di luar Kalau di atas kita nggak boleh karena kan kotor. Baik, mungkin itu aja Bu. Oh, Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya. Maaf mengganggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus juga saya izin keliling sebentar ya Boleh, Bu, di silakan. foto-foto.